object at the MPL. I checked. A mysterious professor who won't admit he's had something. Welcome to Enigma. In 20 minutes, every single German message, every surprise attack. Film ini diawali dengan seorang laki-laki yang berjas rapi, namun dia terlihat begitu sederhana dengan raut wajah yang tenang. Pemuda itu bernama Alan Turing. Pagi itu dia terlihat mengunjungi sebuah tempat pembuatan radio, yang tak lain adalah markas rahasia M16. Awalnya ia sempat diragukan karena tidak bisa berbahasa Jerman, namun karena dia memahami bahasa kode, akhirnya ia pun diterima. Welcome to Enigma, your secret convoy. The game's attack, every bombing run, every imminent. Enigma sendiri adalah mesin yang dipakai Jerman untuk mengirimkan pesan rahasia pada tentaranya. Namun pesan rahasia tersebut bukan seperti pesan biasa. Pesan itu ditulis dalam bentuk sandi yang tidak diketahui artinya. Saking rumitnya, mesin Enigma itu pun belum tentu bisa dipastikan mampu menerjemahkan sandi rahasia tersebut, karena Jerman mengatur dan mengganti sandi Enigma sebelum pagi tiba agar musuh tidak bisa memecahkan sandi mereka. Itulah sebabnya selama Perang Dunia Kedua, kekuatan Jerman di bawah pimpinan Hitler atau Partai Nazi sangat kuat, sehingga Jerman berhasil mengalahkan banyak negara di wilayah Eropa karena strategi perang mereka tidak pernah terbaca oleh musuh. M16 adalah sebuah badan intelijen rahasia Inggris. Alan Turing adalah lulusan Cambridge University. Dia seorang yang ahli di bidang matematika. Di bawah naungan M16, Alan ditugaskan bekerja secara tim. Namun ia keras kepala. Ia lebih memilih bekerja secara individu, yang membuat orang-orang di sekitarnya, terutama atasannya, merasa jengkel melihat keegoisannya. Apalagi tim kerjanya tersebut berisi orang-orang cerdas yang berasal dari Britania Raya, Inggris. Di suatu hari, Alan meminta suntikan dana kepada komandan M16 dengan alasan untuk biaya perakitan mesin yang selama ini ia rancang. Namun Denniston tidak menyetujui, dikarenakan kinerja Alan yang ia anggap buruk, ditambah dana yang ia minta bukan main-main, berjumlah 100.000 pound sterling. Alan menjelaskan bahwa sandi dari Enigma Jerman terlalu sulit untuk dipecahkan oleh manusia. Karena itu, untuk mengalahkan mesin, mereka juga harus menciptakan mesin. Namun penjelasan Alan itu tidak membuahkan hasil. Tidak kehabisan akal, Alan pun menitipkan pesan permintaan dana kepada atasan Denniston, yang seorang perdana menteri. Akhirnya keluh kesah Alan pun diterima. Ia pun diangkat sebagai pemimpin program ini. Ia pun langsung memecat 2 orang timnya yang menurutnya tidak bisa dipakai. Berpindah ke scenes di mana kita dibawa ke masa lalu Alan, di mana ia sering dibully oleh teman-teman sekolahnya, dikucilkan akibat keanehan dari dirinya. Bahkan yang lebih parahnya, ia pernah dikubur di dalam lantai yang beralaskan papan. Namun ada satu teman yang sangat peduli yang bernama Christopher, di mana Christopher lah orang yang selalu memberikan dukungan serta memotivasi hidupnya. Timnya Alan sangat gabut, ditambah kekurangan anggota. Alan memutuskan membuka lowongan untuk bergabung dengan timnya. Tapi lowongan itu tidak seperti lowongan biasa, melainkan sebuah teka-teki silang yang kemudian dicetak di koran. Beberapa orang yang mengisi TTS tersebut bahkan tidak menyadari kalau TTS itu adalah sebuah lowongan kerja. Yang berhasil mengisi TTS dengan benar langsung mendapat undangan dari M16 untuk sebuah pekerjaan rahasia. Dari sekian orang yang mengisi tes tersebut, maka terpilihlah 2 orang, yaitu John Clark dan kandidatnya bernama Jack Good. Di masa lalu Alan, ia pernah diberi buku oleh Christopher, yaitu buku kriptografi, buku yang membahas tentang sandi rahasia yang tersembunyi, dan Christopher pun memberikan semangat
ia yakin Alan akan lebih mahir mempelajarinya. Alan begitu bahagia karena masih ada teman yang peduli padanya. Tahun 1940, aku belum lahir saat itu. Dengan suntikan dana yang mengalir, Alan pun mulai membangun mesin rancangannya. Dana sejumlah 100.000 pound sterling dibangun untuk sebuah mesin yang ditargetkan mampu mengalahkan mesin Enigma milik Jerman. Karena tidak ada kehadiran Clark, disebabkan karena orang tuanya tidak mengizinkan untuk bekerja, Alan pun datang menjumpai dan meyakinkan agar orang tuanya mengizinkan Clark untuk bekerja kembali. Para tim masih terus bekerja untuk memecahkan sandi Jerman secara manual, sedangkan Alan masih sibuk dengan perakitan mesin yang ia rancang. Ketika tepat tengah malam, mereka masih belum berhasil memecahkan kode tersebut, hingga akhirnya membuat Hill muak dan mulai memaki-maki Alan yang sibuk dengan mesin rakitannya. Alan pun menjawab, mesinnya pasti akan berhasil, hanya saja butuh kesabaran. Pada malam berikutnya, diam-diam Alan mengambil sebuah kertas penting dan membawanya ke rumah Clark. Isi kertas itu berisi tentang pesan Enigma yang dideskripsi langsung oleh petinggi Nazi. Clark pun mencoba untuk mempelajarinya. Alan meminta petunjuk agar kode tersebut bisa dimasukkan ke dalam mesin rakitannya yang diberi nama Christopher. Clark pun menyadari kalau Alan bukan sekedar membuat mesin pemecah kode, tapi sebuah mesin universal yang bisa memecahkan segala masalah, dan saat ini kita kenal dengan istilah komputer. Keesokan harinya, semua laporan dan bahan penelitian Alan diperiksa untuk diinvestigasi, karena Alan dicurigai sebagai mata-mata Soviet, terutama Denniston, yang sangat mencurigainya. Karena sifatnya yang keras kepala, sombong dan tidak suka bergaul. Karena tidak mendapatkan bukti apapun, Denniston pun pergi, dan timnya pun hanya bisa terdiam melihat kejadian itu. Alan tetap fokus dengan mesin rancangannya. Tak lama setelah itu, Clark pun datang menghibur. Ia mengajak Alan untuk santai di kafe. Ketika teman-temannya datang, Clark menyapa mereka. Di sini Clark mencoba membujuk Alan supaya lebih welcome dan tidak keras kepala kepada teman-temannya, yang tujuannya agar teman-temannya nanti bisa membantu mesin rancangan Alan. Alan pun setuju. Esoknya ia langsung mempraktekkan dengan memberikan apel kepada teman-temannya. Dahulu Alan sering menulis surat cinta kepada temannya yang berisikan sandi rahasia, karena Alan itu adalah seorang homo. Setahun kemudian, di tahun 1941, Alan dan Clark semakin dekat. Tak lama setelah itu, Hills datang untuk memberikan ide pada mesin rancangannya. Mesin pun dinyalakan. Mereka terlihat menunggu proses pembacaan mesin, tapi tidak mendapat hasil apapun. Saat menunggu pembacaan mesin, tiba-tiba saja Denniston datang menghentikan. Namun Alan berusaha mencegah, tapi sia-sia dan Alan sendiri langsung dipecat. Kemudian teman-teman Alan datang membela. Apabila Alan dipecat, maka teman-temannya kompak untuk ikut berhenti bekerja. Akhirnya Denniston memberikan mereka kesempatan untuk memecahkan kode rahasia Jerman selama 1 bulan. Alan pun merasa lega dan berterima kasih kepada temannya. Di sini Alan yang tertarik pada Clark mencoba melamar. Saat pesta tunangan berlangsung, semua tampak bahagia. Di sini Alan pun mulai curhat kepada John soal kepribadiannya yang seorang homoseksual. Lalu John menyarankan agar Alan merahasiakan, karena itu sangat fatal di negara Inggris, bisa terkena hukuman mati pada saat itu. Jadi, dari dulu Alan memang sering menerjemahkan surat dari Christopher, namun saat ini ia sudah tiada. Di sini terlihat Alan dan timnya masih menunggu mesin yang belum bisa diandalkan itu. Namun saat mereka nongkrong di kafe, Helen sebagai temannya Clark yang bekerja di penerimaan pesan memberitahu bahwa setiap orang Jerman itu ketikannya berbeda. Alan jadi kepikiran apa yang dikatakan Helen, dan Helen pun melanjutkan kembali perbincangannya. Setiap pesan yang diterimanya, ia selalu berawal dengan kata yang sama setiap hari. Alan pun bergegas pulang dan diikuti teman-temannya. Ia mendapatkan ide bahwa mesinnya hanya perlu diinput kata yang diulang agar bisa ditebak, dan teman-temannya pun mencari data yang dibutuhkan. Lalu mereka pun bergegas mencoba pada mesin rakitan Alan, dan akhirnya mereka pun berhasil. Tak lama setelah itu, mereka pun mengetik di Enigma
dan berhasil memecahkan kode rahasia Jerman. Mereka nggak nyangka atas keberhasilan mesin rakitan Alan. Akhirnya mereka pun berpelukan satu sama lain. Karena sudah paham dengan bahasa sandi Jerman, mereka pun bisa mengetahui di mana semua posisi kapal Nazi. Ketika Hild mencoba melaporkan, Alan mencegah dan berusaha merahasiakannya dengan alasan jika nanti Jerman tahu sandi mereka sudah terbaca musuh, maka Jerman akan mengubah semua rancangan pengaturan sistemnya, dan itu akan berdampak buruk bagi Inggris. Alasan Alan pun sangat masuk akal, sehingga mereka pun merahasiakannya. Tak lama setelah itu, Alan membaca berita, hingga menyadari bahwa John adalah mata-mata dari Uni Soviet. John mengancam, jika nanti Alan membocorkan rahasianya, maka John pun tak segan-segan untuk membuka aib Alan, bahwa Alan adalah seorang homoseksual. Karena hanya Menzies yang ia percaya, Alan pun menceritakan, namun Menzies sudah tahu dari awal. Apalagi Uni Soviet dan Inggris punya musuh yang sama. Suatu hari Alan mengaku kepada Clark bahwa ia adalah seorang homoseksual, namun Clark tidak mempermasalahkannya, tapi Alan bersikeras bahwa ia ingin putus dengan alasan tidak bisa membahagiakan. Dan Clark pun kecewa. 2 tahun perang berlalu. Akhirnya Inggris berhasil melumpuhkan pasukan Nazi tentara Jerman berkat mesin ciptaan Alan yang awalnya diremehkan. Tugas mereka pun telah usai. Akhirnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kode rahasia Jerman semuanya pun dimusnahkan, termasuk mesin ciptaan Alan, karena ini misi yang sangat rahasia. Inilah alasan Alan menamakan mesinnya itu dengan Christopher, karena Christopher adalah sahabat baiknya yang telah dulu meninggal dunia. Pada tahun 1952, rumah Alan dimaling, tetapi ketika polisi datang, ia tidak melaporkan apa-apa. Karena hal itu membuat sang penyelidik makin curiga, ia pun mencari tahu tentang Alan Turing. Karena tidak ada catatan militernya, Alan pun dicurigai seorang mata-mata Uni Soviet. Lalu polisi menangkap siapa perampok rumah Alan. Akhirnya mereka tahu kalau Alan adalah seorang homoseksual. Dan kepala kepolisian tersebut membuat surat penangkapan Alan. Sementara tim detektif ingin menggali lebih informasi tentang Alan. Alan pun dipanggil polisi untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, ia ditanya tentang mesin yang bisa berpikir. Alan pun menjawab, mesin bisa berpikir, tetapi tidak secerdas manusia saat berpikir. Kemudian ia ditanya lagi soal aktivitas perang. Alan pun menjawab bahwa ia mengerjakan sebuah proyek pemecahan kode rahasia Jerman. Akhirnya tim detektif pun takjub dan tidak bisa menjudge-nya. Ia hanya berpendapat bahwa apakah Alan mesin yang tidak berperasaan atau seorang pahlawan perang. Di sisi lain, saat Alan menjadi tahanan rumah, ia didatangi Clark. Ia menjalani terapi hormon sebagai hukuman. Clark pun cukup kaget dan mencoba membantu. Tetapi Alan tidak mau, apalagi Clark sudah menikah. Namun, Clark mencoba menyemangati dan memotivasinya bahwa Alan sudah punya banyak jasa yang sangat besar atas Perang Dunia Kedua. Dengan kata lain, ia bisa mempersingkat Perang Dunia Kedua, sehingga bisa menyelamatkan jutaan nyawa manusia dari kematian. Setelah 1 tahun menjalani hukuman terapi hormon, Alan dikabarkan meninggal bunuh diri pada tanggal 7 Juni 1954. Saat itu ia berumur 41 tahun, dan pada tahun 2013, Ratu Elizabeth II mengampuni dan memberikan penghargaan kepada Alan Turing sebagai rasa penghormatan atas jasanya yang banyak menginspirasi generasi masa depan. Gimana pendapat kalian, The Lovers, tentang film The Imitation Game ini? Menginspirasi bukan? Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Dan saat ini, teknologi tersebut bisa dikembangkan seperti yang saat ini kita rasakan, yaitu komputer. Buat The Lovers, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Next kita akan bahas video berikutnya. Jangan lupa ikuti terus giveaway dari kita. Terima kasih.